Ikhwanul Muslimin ada cabangnya di Indonesia, banyak orang IM di Indonesia itu banyak ya, bahkan bikin partai pula kan. Terus Hizbut Tahrir kan juga ada cabangnya di Indonesia, Al-Qaeda ada di Indonesia, ISIS ada di Indonesia. Jadi kita dalam rangka menjaga negara kita, nah itu penting pemahaman geopolitik, penting memahami siapa sih sebenarnya lawan, siapa sebenarnya kawan, sehingga tidak tidak bisa ya, atau kita bisa menolak ketika ada pihak-pihak asing yang ingin memanfaatkan kita untuk menghancurkan negara kita sendiri. Perlu digarisbawahi di sini ada kesamaan pola antara Libya dan Suriah, yaitu ada pemberontakan berkedok jihad melawan pemerintah yang sah dan pelakunya sama. Pelakunya itu lagi, Al-Qaeda, Ikhwanul Muslimin gitu ya, Hizbut Tahrir, dan mulai 2013 muncul kelompok baru yang disebut ISIS. Mereka ini dimanfaatkan oleh Barat untuk melaksanakan proyek-proyek Barat. Hancurkan sekat-sekat nasionalisme yang telah memecah belah kita semua. Angkat satu orang khalifah untuk menyatukan umat. Tinggalkan proses penentuan hukum perundang-undangan buatan manusia melalui voting. Tinggalkan. Berikan kemenangan kepada khalifah. Khilafah itu punya banyak sejarah kelam tentang itu. Kalau memaksakan zaman sistem politik yang sudah kita tinggalkan berabad-abad untuk dilaksanakan hari ini dan dianggap sebagai sistem politik paling ideal, ya kita sama artinya dengan memundurkan peradaban. Nabi itu 3 hari baru dikubur. Di mana mereka rapat di Saqifah Bani Sa'idah. Ada apa? Memilih khalifah. Ada rencana dari sekelompok mereka akan membunuh Sayyidina Ali. Ya, dikedor pintunya, dihalang-halangi oleh istrinya Sayyidina Ali. Siapa namanya? Fatimah. Siti Fatimah. Ditahan, didobrak. Dan Siti Fatimah ada di balik pintu, dikencet sama pintu sampai mati, diinjak-injak semuanya itu. Dalam keadaan yang sangat genting sekali. Perpecahan antara mereka itu mengerikan. Kayak meninggal dunia. Dikafani sendiri, dikubur malam-malam. Orang ketakutan semua. Nah ini ada suasana semacam ini kan tidak dikemukakan, tidak kamu pelajari dalam sejarah. Dan Sayyidina Al-Husain, adik daripada Sayyidina Al-Hasan, mereka potong kepalanya. Selepas itu mereka bawa kepalanya itu. Mati diracun Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibantai di padang Karbala, dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang kepalanya, lalu diarak di jalanan di Damaskus dan kemudian ditepuk tangannya. Kemudian setelah itu ditaruh kepalanya di baskom, dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah, rajanya. Sesama Islam, Pak. Padahal ini cucu Nabi. Tidak pernah merasa salah. Abdurrahman bin Muljam At-Tamimi membunuh Sayyidina Ali, sepupunya Nabi, mantunya Nabi. Tidak pernah merasa bersalah sampai dibakar hidup-hidup pun dia tidak menyesal. Dialah yang pertama kali marah kepada Nabi karena dianggap Nabi tidak adil ketika membagi ghanimah, harta rampasan perang. Khilafah mengatakan inilah produk dari Allah yang semua akan makmur. Dari mana? 3 dari 4 khalifah itu mati secara brutal, secara tragis. Sayyidina Husain kalau mau baca di Tarikhul Khulafa lebih brutal sekali. Yazid itu membunuhnya secara luar biasa. Dipenggal lehernya, ditusuk ke ujung pedang, diarak di jalanan di Damaskus. Setelah itu ditaruh di baskom, dipersembahkan kepada Yazid. Yazid ketawa. Coba bayangkan, Yazid memerangi orang Hurrah di Madinah bagian timur. 211 sahabat Nabi dibunuh, sahabat Nabi yang terbaik. Perempuan-perempuan yang tidak punya suami diperkosa atas nama ghanimah, atas nama budak perang. Sesama Islam ini, bos. Hakikatul Ghaibah yang ditulis oleh Faraj Faudah itu kemudian menampar kita semua bahwa kita itu betul-betul disibukkan oleh politik. Seolah-olah Islam itu hanya bisa dijayakan dengan kekuasaan politik. Dari mana?
Allah sudah menetapkan dalam Al-Quran secara jelas bahwa konsep kehidupan sosial kita itu adalah lita'arufu. Saling berkenalanlah kalian dan berinteraksilah kalian. Meskipun kalian berbeda suku, berbeda agama dan sebagainya. Ini adalah kehendakku, kata Allah.